Jadi untuk yang pembahasan bimbingan tugas akhir ini tadi yang sudah saya bahas, Yuanita, Andini, Nabila, Dimas, Evan sama Angga sudah tertolak dari Pak Sulfan. Kalau Pak Sulfan sudah menolak, berarti saya lebih menolak lagi. Terus yang Arham dan Andandoko tadi gimana? Arham, lanjutannya gimana? Ya Bu, itu kan jadi kita bisa kontrol sama monitoring, sama menghemat dayanya itu. Kontrol sama IoT. Jadi nanti berarti Arham sama Handoko tugasnya berdua cari referensi tentang itu kayaknya masuknya ke smart home. Di smart home itu ada kontrol perangkat jarak jauh, ada kontrol perangkat untuk dimonitor. Nah, itu nanti kamu cari referensinya, jurnal-jurnalnya, terus cari pembeda. Bedanya sama punyamu apa? Kalau misalkan kamu belum punya rancangan, berarti yang sudah ada itu apa? Kamu nambahin apa kayak gitu. Intinya, tugas akhir itu tidak boleh sama dengan penelitian orang sebelumnya, entah itu orang PNM, entah itu se-Indonesia Raya, entah itu di luar. Jadi, solusi terbaiknya kamu cari referensi yang terbaru. Referensi terbaru itu paling lama 2 tahun terakhir yang ada orang publikasi tentang smart home, kontrol dan monitoring perangkat elektro, kontrol dan pengaturan penggunaan daya. Berarti tentang 3 tema itu kamu cari semua, nanti digabungkan mana-mana yang bisa dikembangkan untuk tugas akhirmu. Handoko sudah join belum? Izin tadi bilang ke saya masih sholat Bu. Ya. Oh, ini sudah masuk ini. Ya. Nah, terus untuk Handoko sama Arham, nanti terkait pembagian entah itu software, hardware itu dipikir belakangan. Yang penting kalian punya satu kesatuan dulu, tugasnya untuk minggu depan itu fix tentang apa yang diambil, tujuannya itu jelas, sama nanti penyelesaian masalahnya itu jelas. Jadi ada masalah, masalahnya jelas, kamu selesaikan pakai apa, terus nanti diuji cobanya bagaimana, itu udah harus jelas minggu depan. Minggu depannya lagi baru kita pembagian. Kamu ngerjakan apa, yang satu ngerjakan apa, kayak gitu. Jadi tugasmu yang sekarang, Arkam sama Handoko, cari referensi jurnal-jurnal terkini 2 tahun terakhir yang bahas tentang smart home, kontrol perangkat dengan IoT, sama penggunaan daya listrik dan monitoring daya listrik. Ngerti ya? Ya Bu, baik. Terima kasih. Ya. Berarti ini di sini 8 anak sudah terbahas, yang 4 kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi ya. Taufik, Tika dia. Iya, Bu. Kamu tentang apa? Mau ngajarkan tentang apa? Itu temanya itu sistem monitoring tandon air dengan pompa otomatis berbasis IoT. Ini apa dadak di IoT? Itu untuk ngontrol itu Bu pompanya agar bisa on off gitu. Engko tandonmu tandon tenan apa timbo? Kalau itu masih belum tahu Bu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan cuman kamu buat mau nggak timbo karo pompa-pompanya akuarium gitu saja nggak boleh. Karena di kenyataannya untuk monitoring dan kontrolnya tandon itu tidak semudah kita praktek di 302 sing ngunggahno banyu ning dhuwur iku. Cuman kalau hanya untuk tandon saya rasa itu urgensinya nggak ada. Istilahnya itu mendesak untuk diselesaikan itu belum ada gitu loh.
Coba kamu cari referensi aja, Tika. Ini sifatnya saya masih sambil memikirkan punyamu itu bagaimana. Jadi keputusan diterima atau ditolaknya itu semuanya minggu depan. Nah, sekarang tugasmu itu yang semua anak yang bimbingan saya ini, tema yang mau diambil apa? Terus permasalahannya itu apa? Penyelesaiannya bagaimana? Referensinya yang mendukung itu referensi terkini, penelitian 2 tahun terakhir, yang sudah ada itu bahasnya tentang apa saja. Nah, terus kamu menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang sudah ada itu bedanya di mana. Kalau memang itu nanti tandon tidak bisa dipakai, berarti solusinya cari penelitian yang lain. Tapi kalau memang tandon itu kamu punya latar belakang, jadi kenapa saya meminta kalian cari sumber masalahnya apa? Itu untuk memperkuat latar belakang. Kalau untuk pengajuan proposal itu latar belakangnya itu harus jelas. Tujuannya jelas. Jadi enek masalah diselesaikan dengan alatmu itu bisa, dan alatmu itu bisa diuji coba, dibuktikan nanti berhasil gitu. Itu ya, Tika. Tika timnya sama siapa? Sama Nur Rahma dan Fadilah Hasna. Ini rombongan wong telu. Iya. Iya, Bu. Bu mau menambahkan, Bu, yang dijelaskan sama Tika. Pakmu Bana pembimbing 1 atau 2? Pembimbing satunya Pak Aul, Bu. Saya, kelompok saya. Wong telu ki Pak Aulia. Iya, Pembimbing 2-nya Bu Hanum. iya, Bu. Kalau Pak Aulia bolehkan nggak? Itu kan aslinya itu proyek PKL kami kan, Bu. Nah, itu tentang sistem monitoring tandon air itu, Bu. Itu waktu itu dibimbing sama Pak Aulia sama Pak Dahris. Nah, itu saya tanyakan kan, Bu, buat TA tuh boleh apa enggak, sama Pak Aulnya disetujui, Bu. Tapi kemarin tuh saya tetap ngajukan lagi ke Pak Aulia. Nah, itu belum ada respon lagi. Proyek PKL-mu itu tandonnya jika disimulasikan atau tandon tenanan di kongkon garap? Itu monitoring tangki air gitu loh, Bu. Nah, itu nanti ada sensor jaraknya buat kontrol pompanya itu, Bu. Nah, itu On digarap off pompanya. keruyukan itu engko wong telu garap apa wae? Izin menjawab, Bu. Jadi itu kan monitoring. Kita kan ada berarti nanti hardware-nya, software-nya, sama yang buat aplikasi. Jadi ini fokusnya bukan di kontrol pompanya itu, Bu, tapi di monitoring ketinggian airnya itu. Nanti kan IoT itu perlu aplikasi. Nah, itu kita niatnya membagi, ada yang aplikasi, ada yang software buat ngatur mesinnya, alatnya itu buat monitor, sama ada yang hardware-nya itu, Bu. Kenapa dibuat ribet kalau bisa mudah? Peralatan yang ada di toko bangunan kamu beli paling harganya dia semacam pelampung untuk tandon besar, tandon di rumah. Itu dia bentuknya seperti pelampung, ada gantungannya tali begitu. Nah, dia sifatnya kalau misalkan dia terdorong air, otomatis kan dia untuk levelnya sudah tercapai, maka nanti pompanya mati. Kalau misalkan itu tidak tersentuh air, kondisinya di level bawah, bisa berarti pompanya nanti hidup seperti itu. Kenapa kamu mempersulit hal-hal yang sudah dipermudah gitu loh maksud saya. Kalau memang mempersulit suatu hal itu ada dasarnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau hal yang mudah dijadikan sulit, itu bagi saya merepotkan diri sendiri. Terus terangnya seperti itu. Cuma kalimat-kalimat lain yang lebih halus saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya rasa, kalau tujuanmu itu untuk monitoring ketinggiannya buat apa? Kita tahu tandon ini tingginya semeter di monitoring misalnya. Level airnya semeter atau volumenya dia misalkan harusnya 600 liter, dia ada 300 liter gitu tok kan. Kamu tahu liter-literannya itu buat data apa gitu loh. Karena yang kita tahu kebutuhan tandon air itu kita pakai logika aja. Kalian renungkan. Jadi di sini saya tidak menolak, tidak menerima juga. Cuma kalian renungkan aja saran dari saya.
Tujuanmu monitoring levelnya itu buat apa? Kalau itu hanya diterapkan pada air biasa. Kalau misalkan dia itu cuma air biasa, air yang untuk kebutuhan rumah tangga, terus kamu kasih, saya pengen monitoring levelnya dia sekarang sekian. Kalau level sekian berarti dia volumenya dia masih 300 liter. Pada akhirnya aksi yang diberikan itu hanya pompanya nyala atau mati gitu aja kan. Ngisi lagi tandonnya atau enggak ngisi kayak gitu. Lah, kalau kayak gitu, kenapa serumit itu? Kenapa harus dikerjakan 3 orang gitu loh? Kalau satu hanya buat aplikasinya, satu buat program softwarenya, itu seperti memperumit hal-hal yang sebenarnya sederhana. Kok isinya programnya mau sak paragraf tok? Karena logika yang dipakai, kalau tandon di mana-mana, itu kalau levelnya kurang dia ngisi, kalau levelnya lebih dia mati, gitu aja aksinya. Data monitoring tandonnya itu untuk apa gitu loh maksud saya. Kalau pada akhirnya yang dibutuhkan itu hanya berupa on-off pompa, maksudnya gitu. Coba kamu pikirkan lagi, bertiga ini, dipikirkan lagi, beneran tak kamu mau ngambil ini, gitu loh. Soalnya ini nek gak lulus bareng wong telu. Jadi ini mumpung masih awal, bukan saya menakut-nakuti tidak. Cara wong nyemplung itu menyisan teles toh, tapi sebelum kalian basah itu pas nyemplung itu harus siap mental gitu. Apa yang kamu ambil itu harus benar-benar dipikirkan, bukan hanya sebatas sikingko di ACC gitu loh. Tidak menutup kemungkinan kalian itu nanti sudah tatap muka loh ujiannya. Kalau misalkan kakak kelasmu itu sing zaman-zaman saurunge iki dia masih online, mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa diakali, istilahnya pengujiannya nggak berhasil, tapi di lewat video bisa diperbaiki atau gimana kayak gitu. Tapi kan kalau kalian sudah tatap muka itu nggak bisa disembunyikan, nggak bisa. Bukannya saya kejam di awal, enggak. Saya nggak mau kalian itu nanti terlibat dengan urusan yang wes kadung gitu loh. Ya sebelum kamu wes kadung itu sekarang pikirkan benar-benar apa yang mau kamu ambil. Sekarang pakai logikanya, pakai pemikirannya itu ditimbang-timbang sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi masuk enggak logikanya? Bener enggak? Kalau hanya kontrol tandon, tujuannya itu monitoring ketinggian. Data monitoring ketinggian itu nggak apa gitu loh. Karuan monitoring pesawat itu penting kayak gitu. Keberadaan pesawat atau ketinggiannya sekian tuh penting. Nah, tapi ketinggian tandon itu nggak apa. Terus aksi yang diberikan itu dia kan hanya on off pompa. Apa bedanya dengan sistem sederhana sekarang? Kamu misalkan beli peralatan di toko bangunan itu, kamu beli namanya kontrol tandon, Pak. Itu nanti pasti dikasih dia model pelampung ada talinya. Misalkan kamu coba nggak usah ditandon, dicoba di bak air rumahmu, terus ketinggiannya kamu setting, itu nanti on off-nya pompamu bisa menyesuaikan level air yang kamu tentukan berdasarkan tinggi pelampungnya tadi. Atau kamu cari di YouTube, lihat-lihat ini apa video-video kayak gitu, pasti banyak. Sebenarnya Tika, Nurrahma, Fadila ini pembimbing satunya Pak Aulia itu ide briliannya banyak. Istilahnya alat-alat TA yang bermanfaat dan alat-alat TA yang dia itu memang dibutuhkan itu banyak. Idenya Pak Aulia itu bagus-bagus. Jadi kalian sambil diskusi jangan menutup diri. Kalau memang diarahkan kemana atau mau mengembangkan yang mana ya nggak apa-apa. Itu ya. Jadi Tika, Nurrahma, Fadilah itu saya tidak menyarankan untuk ambil itu. Apalagi ini 3 personil ini garapannya wong telu iki
pembagiannya seperti itu enggak imbang nanti. Kamu cari tema lain yang bertiga ini, kalau saran saya ya. Tapi karena di sini saya pembimbing 2, jadi saya hanya sebatas menyarankan. Nanti terkait diskusinya, silahkan disampaikan ke pembimbing 1, Pak Aulia. Pak, Bu Hanum kurang setuju dengan judulnya. Kalau kata Bu Hanum ini hal sederhana yang diperumit gitu loh. Jadi seperti hal yang sebenarnya mudah tapi dibuat susah. Hal yang sebenarnya sederhana dijadikan rumit. Itu bagi saya itu mempersulit diri sendiri gitu loh. Mending kalian cari lagi. Atau kalian diskusi sama Pak Aulia. Ada enggak Pak untuk kira-kira yang kita bisa kerjakan bertiga, entah pengembangan TA sebelumnya, entah ide dari Pak Aulia. Pak Aulia itu orangnya pinter, idenya banyak, idenya bagus-bagus. Jadi diskusikan, dimaksimalkan. Paham? Tika, Nurrahma, Fadila, ndi wong? Ya, Bu. Iya, Paham. Bu. Tapi nanti kalau misalkan Pak Aulia kalau misalkan Pak Aulia meng-ACC judul itu, nggak apa-apa. Saya mengikuti. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada, Bu. Mungkin kita mau konsul ke Pak Aul dulu, terus membicarakan saran-saran dari Bu Hanum itu tadi. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ya, Tika, Nurrahma, Fadilah, kalian itu bertiga. Dan saya tahu karakteristik dari kalian bertiga, saya tahu ini pasti ada yang tidak imbang, salah satunya nggak imbang. Makanya ini dibuat bertiga biar bisa membantu temennya gitu. Nah, cuman apa yang saya sampaikan tadi tidak ada maksud menghentikan ide kalian, nggak ada. Diskusikan aja apa adanya, disampaikan ke Pak Aulia. Pak, kata Bu Hanum kalau tandon ini kayak gini, itu terlalu sederhana. Seperti hal sederhana yang dibuat rumit, Pak. Nah, kira-kira gimana ya, Pak? Mau mengembangkan tandon ini atau kita cari tema lain ya, Pak? Kayak gitu. Kalau misalkan mau mengembangkan tugas akhir pembimbingnya Pak Aulia yang sebelumnya juga boleh. Kalau misalkan ada judul lain juga boleh. Itu ya. Kalian gini loh. Cari ide itu kuncinya golek masalah sih. Masalah itu perlu diselesaikan enggak gitu loh. Penting enggak sih untuk diselesaikan? Kalau menurut kalian itu penting untuk diselesaikan, berarti cari solusinya. Nah, solusi itu yang menimbulkan alat TAM itu ngono loh maksudnya Bu Hanum. Jadi tunggalnya ini. Misalkan yang ini sederhana. PKM kelas niku deteksi masker, deteksi penggunaan masker. Pada masa puncak-puncaknya COVID, itu kan jadi masalah toh orang yang pakai masker sama enggak. Sing enggak nggawe masker itu mengganggu ketenangan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain, mengancam kesehatan orang lain. Berarti itu kan masalah. Nah, padahal sederhana kan, nggawe masker apa enggak kan deteksinya sebenarnya sistemnya bisa dibuat sederhana, tinggal kita pakai algoritma apa. Walaupun itu sederhana, tapi kalau itu alat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah, itu pasti bagus hasilnya. Pasti di ACC. Serumit alat, tapi kalau itu kegunaannya kurang, masalah yang mendasari itu tidak jelas, masalah yang mendasari itu tidak kuat untuk diselesaikan, itu mempersulit diri sendiri. Gitu. Semuanya bisa tahu ya yang saya maksud. Kalau misalkan kurang paham boleh tanya. Berarti Evan
komunikasi dulu sama Pak Sulfan. 3, Nur Rahma Fadilah, komunikasi dulu dengan Pak Aulia. Dari masukan saya tadi di info ke pembimbing 1, terus nanti pas hari Selasa minggu depan kita diskusi lagi via Zoom seperti ini, kita rutin setiap Selasa. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum ya? Nur Rahma, Ya, Bu. siapa jenengmu? Atfal. Apa Val? Awakmu siapa pembimbingmu Val? Pembimbing satunya Bu Hanum, pembimbing duanya Pak Andika. Wah, ya. Mantap ini. Pembimbing duanya sudah doktor. Mantap, mantap, mantap. Kok bukumu keren, nenek tulisannya doktor siapa gitu. Siapa timmu Atfal? Ya, sendiri, Bu. Wah, pemain tunggal. Ya, pemberani awakmu. Judulmu apa? Bu, masih belum menentukan judulnya, Bu. Masih belum menemukan, Bu. Saya aku pengen roh wajahmu sing kayak apa tuh Val? Buana melali. Ya, ngono ya. Awakmu ki berarti judulnya ki mung kesasar ning kene, gurung duwe judul. Sik bingung Ya, Bu. menentukan. Lah, kamu ada gambaran ndak? Pengen ngambil tentang apa atau permasalahan apa yang kamu selesaikan ada ndak? Paling ngambil tentang kelistrikan paling, Bu. Listrik ya dikapak nih, RP. Nah, itu, Bu, masih mencari-cari, Bu. Anu toh, pokoknya kudu listrik, Bu. Aku legal listrik mau ngono ta. Ya, enggak sih, Bu. Kalau sebenarnya ya cuma mana ya? Masih cari-cari ya, Bu. Ya, jadi ngene, nek awakmu sik mencari tema yang kamu ambil, carane gampang-gampangane awakmu golek permasalahan apa sing menurutmu penting untuk diselesaikan. Kuncinya iki saiki golek masalah. Masalah penting apa yang itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Nah, kalau sudah dapat, berarti kamu tinggal cari alatnya nanti tentang apa. Misalkan di sekitarmu itu ada tentang permasalahan gangguan listrik atau apa yang menurutmu penting untuk diselesaikan ya nggak apa-apa. Atau misalkan permasalahan tentang kesehatan, misalnya ono wong stroke iku kok gak mari-mari, tapi ono sing wong stroke gampang mari. Nah, itu misalkan menurutmu masalah ya boleh dicari apa yang masalah yang kamu selesaikan tentang apa, atau kamu punya alatnya nanti untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana. Tapi kalau saran saya ya, maksudmu listrik itu kontrol peralatan atau kayak arus kuat pembangkit ngono-ngono itu? Mungkin ke peralatannya, Bu. Nyelip peralatan kok kan padha mbek kancamu kontrol peralatan pakai IoT ku saben tahun mesti enek siji ganti lampu, siji ganti kipas, siji ganti apa ngono iku. Akhirnya padha kabeh. Ini nanti TA-nya anak-anak itu saya kasih info ya. TA-nya anak-anak itu nanti benar-benar dicek, direkap. Jadi dosen-dosen prodi pengalaman dari sebelum-sebelumnya tahun lalu itu ada TA yang kemiripannya itu hampir 50%, cuman beda fungsi. Tapi alatnya fungsinya sitik beda nih, atau objeknya yang dirubah. Kemiripannya sama persis, misalnya untuk budidaya tanaman A, B, C, D, E, terus itu diganti nah E, F, G, H. Tapi fungsinya sama, ya dimonitorin suhu, kelembapan, pH tanah, wes kuwi kabeh. Tapi peralatannya itu fungsi sama. Objeknya aja yang diubah, itu nggak boleh.
Nek awakmu kontrol peralatan dan koncomu sing lain iku juga nanti ngambil kontrol peralatan iku gak oleh. Iki paling ceritane kok siji nggawe kontrol kipas, siji kontrol lampu, siji kontrol AC, siji kontrol apa, iku gak oleh fungsine padha, cuman objeknya sing diubah. Lah diatur ngono lek peralatan rumah tangga jumlahnya nek 20 ya iku bisa dadi 20 judul teh anu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dipikirkan lagi, karena kamu dalam proses mencari jati diri untuk TA-mu itu apa, kamu cari aja permasalahan yang menurutmu penting untuk diselesaikan sekarang apa. Lalu kamu cari referensi. Minggu depan sudah harus info ke saya progresnya. Jadi ini untuk ketentuan bimbingan saya secara tidak tertulis dan tidak resmi tapi wajib diterapkan. Bimbingan saya dilarang menghilang karena kalian manusia bukan hantu. Jadi kalau misalkan kalian memang sudah siap-siap untuk tidak melanjutkan dengan saya, silakan ngomong. Saya nggak sanggup jadi anak bimbingnya Bu Anu. Silakan ngomong, nanti biar diganti dengan pembimbing yang lain. Jadi saya tidak pernah memaksa orang untuk memilih saya karena saya sudah dipilih oleh orang lain juga tanpa harus dipilih orang lain yang tertentu. Itu saya sudah nggak kekurangan pekerjaan. Jadi kalau menurut kalian itu siap dengan ketentuan saya, silakan dilanjutkan. Kalau misalkan tidak siap dengan sistem pembimbingan saya, silakan lapor ke prodi ataupun ke admin untuk diganti pembimbing yang lain. Cuma sistem saya ya seperti ini, dari awal saya seleksi dulu, biar nanti lebih mudah ke depannya. Tapi kalau memang sudah jalan bagus, tidak akan saya persulit kalau sudah bagus. Ya, jadi untuk 12 anak ini, yang calon bimbingan saya, kalian masih punya waktu 1 minggu untuk putus atau terus sama saya. Kalau putus bimbingan ya silahkan putusnya dari sekarang. Kalau terus berarti minggu depan wajib hadir untuk menyampaikan progresnya. Oke? Kalian nggak usah tertekan. Kalau misalkan memang gak nemu ide belas yang baik apa nggak nemu ide, nanti saya kasih clue. Kalian mau tema apa yang bisa dikembangkan, nanti kita pikirkan bareng. Jadi ini pertemuan pertama, tugasnya semua punya rekapan tema yang mau diambil apa, permasalahannya apa, terus mau diselesaikan bagaimana, referensi yang mendasari untuk penyelesaian masalahnya bagaimana. Minggu depan kita diskusi. Kalau deal oke, bagus, lanjut menentukan judul. Kalau misalkan ada revisi lagi ya sampai selesai permasalahan itu baru kita ambil langkah selanjutnya. Memang di awal ini agak ribet, tapi nanti kalau benar-benar clear yang kalian ambil itu mudah nanti dikerjakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti Kimo wis kabeh ya. Siapa yang belum? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sudah semua. Sudah semua bimbingannya aman, nggak ada masalah ya. Penjelasan saya bisa diterima. Jadi iki mau rodok serius karena itu kaitannya dengan permasalahan yang serius. Nanti minggu depan semuanya wajib menyodorkan progresnya. Wajib. Kalau minggu depan tidak hadir tanpa konfirmasi, berarti tak anggap mengundurkan diri jadi bimbingan saya. Nanti saya infokan ke prodi untuk digantikan pembimbing yang lain. Itu ya. Tapi kalau misalkan nggak hadir, ada konfirmasi, Bu, saya masih PKL, ada audit atau apa, itu nggak apa-apa. Tidak boleh ghosting sama Bu Anu ya. Moro-moro ngilang nggak ada kejelasan. Ya. Jadi kalau misalkan kalian
minggu depan hadir berarti itu lanjut. Kalau yang nggak hadir tanpa keterangan nanti saya usulkan diganti pembimbing yang lain. Oke, sekian pembahasan kita terkait tugas akhir. Sampai jumpa hari Selasa. Kalian mau jam 12 atau jam 1? Jam 1. 1 aja, Bu. Berarti minggu depan hari Selasa jam 1 siang kita ngobrol lagi seputar tugas akhir. No ghosting, no PHP, no ngilang untuk aturan bimbingan saya ya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Anu. Ya, sama-sama. Kalian yang rukun ya. Iki satu kesatuan. Jadi kalau misalkan Iya, Bu. koncone arep ghosting Bu Hanum ndang info ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.